Jadi dari awal kita reformasi ini kan nggak ada pemenang mutlak, mayoritas. Apa artinya apa? Ketika dia tidak mendapat mandat mutlak, dan dia harus dalam tanda kutip berkoalisi. Nah, berkoalisi, lucu-lucunya di kita juga basisnya bukan ideologi, bukan program, bukan visi misi, bukan sesuatu yang ajak secara politik yang memperkuat nanti konstituensi, tapi aneka pelangi yang tidak ada sosoknya, jelas. Tidak ada. Bingung pemilih bingung. Kepentingan aja. Kepentingan di parlemen, dia jadi memperebutkan fraksi. Di pemerintah, memperebutkan kursi menteri, dan segala seterusnya. Oke. Nah, ketika misalnya tidak ada mayoritas, ketika satu partai cuma mengatakan, saya cuma dapat mandat 7%, bro. Kalau kita bahkan dialog anak sekarang ya. Lu berapa, bro? Gue 7%, gue 8%, gue 6%. Apalagi gaya pemilihan kita tidak berbasis district base atau majoritarian winning the all. Dia mewakili tempat itu. Tempat itu mungkin diwakili 9 orang. Bisa lebih. Ya, kalau aspirasi itu tidak terkanalisasi di parlemen, yang 9 orang ini bisa ngeles begini. Bro, jangan ditagih ke gua doang, bro. Yang lain kan juga ada dari partai lain. Jangan saya doang yang ditagih. Yang lain juga begitu. Nah, paling nanti kan dikelompokkan di parlemen fraksi. Fraksi pun dia bisa ngeles. Saya nggak bisa ngambil keputusan mutlak, bro. Fraksi saya cuma 7%. Dalam membuat legislasi, saya harus kompromi dengan dengan tidak ada yang mutlak itu, bahasa kerennya konsolidasi, bahasa kerennya koalisi kan. Sebenarnya yang terjadi itu transaksi. Nah, abang tahu tuh. Terjadi transaksi. Terjadi transaksi. Abang kan di situ kan. Abang kita ini 2014 2019 di DPR. Dulunya di DPRD juga. Enggak, dulu DPR RI dari PDIP. Dari PDIP kan? Iya, betul. Ya. DPR daerah nggak pernah ya? Pernah juga? Ya, betul. Nah, kan abang tahu itu. Sebenarnya kan sapi. Karena gini logikanya. Ya, bro, aku cuma punya 10. Saya punya 11, 4. Nah, dia bilang, oke lah, kita kompromi. Lu punya berapa? Kalau lu punya 4%, harga aja masih gini. Lu cuma dapat segini. Gue dapat 4 segini. Jadi lupalah dia konstituensi tadi. Jadi pembagiannya proporsional. Nah, nanti atau udah bilang kan, udahlah, kawan itu dagang sapi saja dia di parlemen katanya kan. Jadi lupalah itu konstituensi. Nah, partai akan bisa ngeles begini. Ya jangan saya minta tanggung jawab lah penuh. Kan kalian cuma ngasih mandat 4% gitu. 1,4% gitu. Nah, ini yang problem dengan demokrasi kita. Jadi terus orang mengatakan, lah ini politik dagang sapi lagi gitu. Ya apa boleh buat? Gitu. Terjadi misalnya koalisi mengusung presiden wakil presiden. Ceritanya kan akan sama. Sia-sia Anda akan mencari sosok ideologis dari koalisi itu. Gimana? Dia tuh dasar koalisi itu bukan ideologi. Secara formal, kalau ketua-ketua partai itu ngomong di publik, dia ngomong gitu. Oh, ini kita satu ideologi, satu ingat. Dalam faktanya enggak. Ini cuma hitung-hitungan aja. Hitung ini berapa, saya dapat berapa, kamu dapat berapa, kamu nyumbang berapa, oke, bungkus ini koalisi. Kita usung si A, si B untuk jadi jagoan kita. Kan gitu aja.